kita akan sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Pertolongan kita datang daripada Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta segala yang ada, Allah pencipta langit dan bumi, Bapa yang kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, kami datang kepada Engkau. Kami mohon Engkau mau sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk kami memasuki ibadah untuk saat ini ya Bapa. Menyerahkan segenap kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau akan bekerja sehingga kami boleh beribadah dengan cara yang berkenan di hadapan Engkau ya Bapa Surgawi. Terima kasih segala sesuatu yang berusaha mengganggu, menghalangi, menghadang di dalam kami beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami berseru, kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mau berhadirat di tengah-tengah kami. Engkau sucikan, kuduskan tempat ini, daerah ini, area ini ya Pak. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih kami awali ibadah ini di dalam satu nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Hanya beberapa yang hadir.
tidak apa-apa ya, tidak akan mengurangi semangat kita untuk kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya sukacita yang dari Tuhan akan menyertai ibadah kita pada sepanjang pagi hari ini. Haleluya. Pujian ini dengan lebih semangat lagi. Haleluya.
Bapak Ibu. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, biarlah mau kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang baik. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang kita berikan kepada Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kasih-Mu, kemurahan-Mu buat kami. Pagi hari ini kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan akan menguduskan setiap tangan-tangan kami yang akan memberikan persembahan kepada Engkau. Kiranya Engkau memberkati kepada kami semua Tuhan, dengan berkat yang melimpah pada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, biarlah firman Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Janganlah pernah kita merasakan khawatir, karena kita mempunyai Allah yang baik. Senantiasa
Kami bersyukur memiliki Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami Tuhan. Di perhimpunan kami siang hari ini, Engkau pun ada bersama kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memperlengkapi kami. Biarkanlah kuasa firman-Mu menguasai setiap kami Tuhan. Menguasai hamba-Mu, pengurapan-Mu turun atas kami. Sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan akan tertanam dalam tanah-tanah yang subur, hati yang lembut, sehingga kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu dan terus belajar kepada Engkau Roh Kudus yang akan terus mengajar dan menjadikan kami pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami persilakan Engkau Bapa di surga, Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar dan kami siap diberkati. Terpujilah Engkau Bapa yang setia. Kami naikkan segala doa, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu. Shalom Allahim. Allahim shalom, puji Tuhan. Kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana kita hidup tetapi kehidupan kita benar-benar bisa menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu menikmati kemurahan Tuhan? Amin. Mungkin ada yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan, tetapi kemurahan Tuhan itu tetap bagi kita, tidak akan pernah berubah. Ya, sama seperti matahari, ya kita lihat di depan itu panas, matahari terik, tetapi suatu saat matahari tidak terlihat ya, tidak nyata. Karena gelap, bukan berarti matahari itu tidak ada. Dia tetap ada, cuman itu hanya tertutup oleh awan. Sehingga sinarnya tidak terlihat. Tetapi biarlah kita boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Saja untuk kita melihat Bapak Ibu di dalam Mazmur pasal 27 ayat 4. Kitab Mazmur 27 ayat 4. Saya ajak untuk kita membaca bersama-sama Mazmur 27 ayat 4. Ya, yang lupa bawa Alkitab boleh lihat di LCD ya. 3, 2, 1. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini yang menjadi kerinduan Daud, Bapak Ibu. Saya harap kita semua juga memiliki kerinduan yang sama. Seperti Daud mengingini untuk tetap tinggal di rumah Tuhan. Mengapa harus tinggal di rumah Tuhan? Karena tinggal di dekat Tuhan. Di rumah Tuhan kita bisa menyaksikan ini dengan kata lain menikmati kemurahan Tuhan. Saya ajak untuk kita mundur satu ayat lagi. 23, Mazmur 23 tentang Tuhan Gembala yang baik, ayat 6. Saya ajak sekali lagi untuk kita membaca bersama-sama 2 ayat ini ya. Mazmur 23 ayat 6, 3, 2, 1. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa Bapak Ibu, pengalaman Raja Daud. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti itu menyertai. Daud menikmati kebaikan Tuhan, Daud menikmati kemurahan Tuhan seumur hidupnya. Tentu setiap kita ingin menikmati. Kalau Daud pun berkata, dulu aku muda tetapi sekarang aku menjadi tua. Tetapi aku tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Amin saudara. Mungkin kita usianya saat ini masih muda. Tetapi biarlah ketika kita suatu saat usia 60 tahun, 70 tahun, mungkin ada yang diizinkan sampai 80 tahun. Boleh melihat, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Bahkan aku sudah tidak kuat lagi melangkah ke rumah Tuhan. Karena usia kita sudah sangat rentan. Tetapi biarkan mulut kita tetap bisa berkata, aku melihat kemurahan Tuhan seumur hidupku. Amin Bapak Ibu, itu yang menjadi kerinduan kita. Nah, kalau di dalam Roma 2 ayat 4,
Di sana dikatakan apa jangan kita sampai kita menganggap enteng kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan. Dia katakan Rasul Paulus katakan kemurahan Tuhan itu menunjukkan bahwa supaya memberi kesempatan untuk kita semua bertobat. Makanya seringkali kita mendengar Tuhan itu maha murah. Sudah murah masih ditambahi maha. Ya, dia maha murah. Artinya dia katakan di dalam Mazmurnya Tuhan itu kalau marah, kalau Tuhan itu murka, itu sebentar saudara. Apalagi ketika kita anak Tuhan cepat berbalik, menyesali dan kita bertobat, kemarahan Tuhan itu cepat reda. Makanya Mazmur katakan 30 ayat 6, sebentar saja Tuhan itu marah. Tetapi kebaikan dan kemurahannya itu seumur hidup. Sama seperti matahari yang saya gambarkan tadi, dia tetap ada. Sekalipun usia ini bumi akan terus berlanjut, tetapi dia tetap ada. Sekalipun suatu saat enggak kelihatan, tetapi dia tetap ada. Nah, mungkin dari antara kita pernah mengalami situasi yang gini, waduh aku tuh sudah setia loh. Aku tuh sudah berusaha untuk setia, bahkan semakin doaku tak tambah, saya baca firman ya tak tambah, malah aku di PHK. Ada mungkin kejadian itu bisa dialami. Justru ketika aku mengalami peningkatan rohani, Tuhan izinkan usahaku turun, anakku sakit gantian misalkan. Dalam kondisi seperti itu, masih bisakah kita bisa melihat Tuhan? Aku masih bisa melihat bahwa Engkau baik dan penuh dengan kemurahan. Masihkah kita bisa berkata seperti itu saudara? Ketika di dalam titik terendah dalam kehidupan kita suatu saat, manusia itu tidak selalu Tuhan izinkan, terkadang kita harus mengalami masa-masa yang berat. Karena memang itulah kehidupan dan Tuhan memang sedang melatih kita. Tetapi ketika suatu saat Tuhan mengizinkan kita pada titik yang terendah, kita mungkin tidak bisa melihat kemurahan Tuhan tidak nyata dalam hidupku. Aku tahu memang Tuhan ada, kemurahan Tuhan itu murah hati, dia baik. Tetapi aku tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Ketika itu saudara alami terjadi di dalam situasi yang titik terendah saat jadi saudara. Saudara harus belajar untuk melihat salib. Mengapa salib? Titus 3 katakan, tetapi ketika nyata kemurahan Tuhan juru selamat kita kepada manusia. Salib itu bukti bahwa menunjukkan Tuhan itu baik dan murah hati. Dia sudah mengubah status kita. Status yang menjadi budak dosa. Dia selamatkan kita, dia ampuni kita. Dia membawa kita masuk di dalam status baru sebagai anak Allah. Dan dia menyediakan surga bagi kita. Salib ini bukti bahwa dia baik. Salib ini bukti bahwa Allah itu penuh dengan kemurahan dan rahmat. Jadi tidak ada yang bisa, jangan sampai kita biarkan hati kita ragu terhadap kemurahan Tuhan. Jadi ketika saudara ragu mulai pandang salib, Tuhan iya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyaksikan bahwa Tuhan itu murah hati. Pandang salib yang membuktikan bahwa dia Allah yang penuh dengan kebaikan dan kasih dalam hidup kita. Dan terus pegang janji Tuhan. Ketika ini saudara lakukan dalam hidup kita saudara, maka saudara akan belajar. Saudara akan melihat kehidupan seperti yang terjadi di dalam Nabi Habakuk. Nabi Habakuk di sana dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Zaman dulu kan kekayaan itu juga bukan dalam bentuk invest, tabungan segala macam. Tetapi dalam bentuk perkebunan, dalam bentuk ternak gitu ya. Pada Habakuk mengalami hal yang sama saudara, titik terendah. Dia katakan sekali ini pohon ara tidak ada yang berbunga. Artinya menunjukkan buah-buah nanti. Pohon anggur ketika aku melihat pohon anggurku tidak ada satupun yang berbuah. Ketika aku melihat pohon zaitun yang kutanam, tetapi yang kutanam pun gagal panennya. Ketika aku melihat ladang-ladang, lahan-ladangnya gersang, tidak subur. Sehingga berapapun tanaman yang ditanam di ladang yang tidak subur, tidak akan pernah menghasilkan. Dia kembali melihat kandang-kandangnya, binatang ternaknya pada mati.
Tidak secara manusia ini keadaan yang lumpuh saudara secara ekonomi. Tetapi Habakuk boleh katakan, tetapi aku beria-ria di hadapan Tuhan. Sekalipun keadaan kondisiku sudah di dalam titik terendah. Tes. Tes. Halil tes. Ya, Yes. ini yang terjadi yang dialami oleh Nabi Habakuk. Artinya apa saudara? Kenapa Habakuk bisa mengalami keadaan seperti ini? Nah ini kita bisa melihat Habakuk tidak meletakkan pengharapannya, tidak meletakkan sukacitanya, imannya kepada situasi yang sedang dihadapi saudara. Tetapi dia meletakkan iman pengharapannya, sukacitanya diletakkan pada kasih kemurahan Tuhan. Itu yang membawa Habakuk masih bisa berkata, sekalipun semuanya tidak ada harapan, tetapi pengharapanku tetap kepada Allah dan itu tidak akan pernah mengurangi apa-apa. Nah saudara, ini yang terjadi. Dan ini juga yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Daud itu kita tahu dia seorang yang luar biasa. Daud itu bukan seorang yang mulus-mulus saja di dalam kehidupannya. Tetapi Daud ini seorang yang mengalami situasi yang buruk. Dia depresi ya, sampai depresi bisa jadi saudara, stres. Kenapa? Dia dikejar-kejar oleh Saul. Coba bayangkan kalau kita di posisi itu saudara. Kemana kita ada, kita dikejar, diburu. Kemana kita pergi lagi, kita melangkah lagi, lari ke tempat yang lain, kita diburu lagi. Yang memburu itu bukan orang yang statusnya gak punya status bahkan. Tetapi ini seorang raja yang memiliki power. Dia dikejar saudara. Nah di dalam keadaan seperti ini makanya dia menggambarkan Daud ini di dalam Mazmurnya saudara di ayat 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman ini saudara arti katanya itu di dalam bayang-bayang maut. Masuk di sebuah tempat yang gelap, di sana diliputi bayang-bayang maut, lembah kematian saudara. Ini menghantui Daud saudara, ini yang dialami Daud. Dia berjalan di dalam bayang-bayang maut, tetapi luar biasanya. Ini yang Daud juga lakukan, dia tidak meletakkan imannya kepada situasi yang bisa membuat dia takut. Dia melihat penyertaan Tuhan melalui apa? Melalui gada dan tongkat Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud itu menyadari siapa yang menyertai dia. Itulah sebabnya di dalam keadaan bahaya sekalipun, Daud tidak pernah kehilangan pengharapan. Nah kita akan belajar Bapak Ibu bagaimana seperti Daud. Kita mau belajar kepada pribadi Daud, pribadi yang bisa tetap menikmati kemurahan Tuhan. Bahkan dikatakan aku mau menyaksikan kemurahan Tuhan seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan aku mengikuti aku. Mengapa Daud bisa menyaksikan? Mengapa Daud bisa merasakan kebaikan kemurahan Tuhan ini? Saya katakan sedikit saudara. Kristotes itu dari kata arti katanya kemurahan. Kristotes bukan hanya kemurahan saja, tetapi dia juga menunjuk kebaikan Tuhan. Jadi kalau bicara Kristotes itu ada dua arti, yaitu kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari Daud? Apa rahasianya Daud itu sehingga dia pribadi yang persoalannya juga enggak mudah, tetapi dia bisa melihat, merasakan, menikmati kemurahan Tuhan bahkan sepanjang hidupnya, saudara. Saya ajak untuk kita belajar dari seorang Daud. Saya ajak untuk kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 16, saudara. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Di sana dikatakan,
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Saudara, ini berawal dari Tuhan yang sedang memilih seorang kandidat untuk menggantikan Raja Saul. Raja yang sudah tidak taat kepada Tuhan. Tuhan menunjuk Samuel untuk pergi kepada kepada Isai. Kakak-kakaknya saudara sudah dilatih berperang. Kalau bayangan kita, kalau seorang raja itu kan gagah gitu ya. Seorang prajurit gagah gitu ya. Makanya ketika kakaknya lewat badannya, ini mungkin, jangan-jangan ini. Tetapi Tuhan katakan tidak. Kamu sukanya memang melihat ini, mata, depan mata. Tetapi aku melihat hati. Nah, saya suka sekali ayat ini saudara. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati Daud. Daud itu masih tumbuh sebagai anak yang belia. Tetapi Tuhan itu tahu. Tuhan itu menyelidiki dan dia bisa melihat, membaca apa yang kita pikir, apa yang ada di dalam hati kita. Dan itu transparan. Daud ini memiliki hati yang bagaimana saudara? Mengapa toh Allah itu tertarik sekali dengan hatinya Daud? Mengapa Allah tidak tertarik dengan orang-orang yang sudah berpengalaman? Justru Allah memilih Daud, orang yang belum punya pengalaman selain sebagai seorang gembala domba. Tetapi Tuhan hanya ini loh hatinya, klik hatinya sama Tuhan. Sehingga kita mau belajar saat ini saudara. Hatinya Daud itu hati yang bagaimana sih? Bedanya apa dengan hati kita saudara? Nah, saya temukan saudara, Daud itu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau nanti saudara lihat di dalam Mazmur 31 ayat 20 dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu bagi orang yang hidup takut akan Tuhan. Ini yang nulis Daud. Dia nulis karena dia merasakan, dia nulis karena dia ngalamin saudara. Dia ngalamin ketika dia hidup takut akan Tuhan. Dia melihat kebaikan Tuhan itu selalu dilimpahkan dan menyertai kehidupannya. Sehingga dia nulis alangkah limpahnya kebaikan yang kau simpan bagi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa saudara? Membenci kejahatan pasti. Takut akan Tuhan itu gentar. Takut akan Tuhan itu hormat, menaruh hormat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu intinya saudara, bagaimana kita belajar takut akan Tuhan? Berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan itu apa saudara? Itulah sebabnya Daud bisa mengalami kemurahan Tuhan, demi kemurahan Tuhan, bahkan dilimpahkan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia orang yang takut akan Tuhan. Hatinya tuh gentar, hatinya tuh menghormati Allah saudara. Ini yang kita harus pegang saudara. Di sana dikatakan juga di dalam 1 Samuel bahwa orang yang menghormati Tuhan, orang itu juga akan dihormati oleh Tuhan. Nah, Daud merasakan dia memandang Allah sebagai pribadi yang harus dihormati. Dia hati-hati di dalam kehidupannya. Orang yang takut kepada Tuhan, kata firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada dia. Kalau mata Tuhan tertuju kepadanya, otomatis wajah Tuhan akan terarah kepadanya, dan itu dengan kata lain Tuhan sedang berkenan atas hidupnya. Orang yang takut akan Tuhan, mata Tuhan akan tertuju kepadanya, dan Tuhan akan melakukan kehendaknya orang-orang yang takut akan Tuhan. Sudahkah kita hidup belajar takut akan Tuhan saudara? Orang yang takut akan Tuhan itu belajar untuk menghormati Tuhan. Bukan lagi berkata suka-sukaku Tuhan. Bukan lagi saudara, tetapi berkata apa yang menyenangkan Tuhan sajalah. Tuhan izinkan apa enggak? Tuhan mau enggak? Tuhan senang enggak? Udah gitu aja saudara. Gentar. Ketika kita berbuat dosa pun, orang yang takut akan Tuhan, ini enggak akan bertahan saudara. Artinya dia akan gelisah saudara. Karena hati yang takut akan Tuhan ini akan terus menjaga. Dia menghormati Tuhan sebagai pribadi yang harus diutamakan dalam kehidupannya. Ini orang yang takut akan Tuhan.
Daud bukan saja memiliki hati yang takut akan Tuhan, tetapi Daud itu menjadi pribadi, orang ini mudah bertobat, saudara. Mudah bertobat. Ingat suatu saat Daud jatuh dalam dosa, dia melihat seorang wanita, wah wanita itu mandi. Wah keren, cantik. Akhirnya dia melakukan satu dosa dengan Batseba. Dia tidur dengan perempuan itu, dan itu mendatangkan dosa. Allah baik, dia melalui seorang nabi, Nathan, dia tegur Daud. Pada waktu dia ditegur, orang yang arogan, saudara. Dia memiliki kekuasaan. Kalau orang ini sombong dan arogan dan dia punya kekuasaan, Nabi Nathan bisa dibunuh, saudara. Dengan tangan orang lain, pinjam tangan orang lain gimana. Tetapi Daud enggak. Begitu Nabi Nathan, engkaulah itu orang yang sudah mengambil hak orang. Tuhan, Daud maka katakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan itu tidak diulangi lagi, saudara. Makanya kita sebut Daud itu bertobat. Karena perjinahan Daud itu dilakukan Batseba dan itu sekali. Tidak diulang-ulangi lagi perjinahannya. Perbuatan keji terhadap Uria ini tidak diulangi lagi. Tetap meskipun seperti itu dosa, akibat dosa tetap dialami oleh Daud, saudara. Nah, kita bisa melihat Daud itu cepat bertobat ketika saudara melakukan hal yang saudara rasa bahwa ini Tuhan gak suka, ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pernahkah kita mungkin itu hal kecil? Mungkin suatu saat ketika kita ngobrol-ngobrol, mungkin suatu saat kita bohong, saudara. Saudara, suatu saat Roh Kudus bisa ingatkan kita, kamu mau bohong ya? Orang yang takut akan Tuhan, orang yang mudah bertobat, dia akan cepat-cepat menyesali, saudara. Ya ampun Tuhan, ampuni aku tadi bohong. Maaf Tuhan, aku bohong, aku gak akan ulangi lagi, tolong saya. Supaya mulutku berkata hal yang benar. Dia cepat-cepat bertobat, saudara. Tidak begitu diingatkan bohong, gak apa-apa lah, dosa kecil loh, gak apa-apa. Itu namanya bukan orang yang takut Tuhan, bukan gentar kepada Tuhan, saudara. Ingat, tidak ada dosa besar, dosa kecil, saudara. Namanya dosa, itu pelanggaran terhadap firman Tuhan, perintah Tuhan, itu dosa. Tidak ada dosa kecil, dosa besar di hadapan Tuhan. Saya gak pernah menemukan, ada dosa kecil, dosa besar gak ada. Namanya dosa tetap dosa, saudara. Nah, atau mungkin suatu saat saudara menjelek-jelekan orang lain. Ketika Roh Kudus mengingatkan saudara, saudara sadar mengaku dosa dan minta ampun sama Tuhan atau tidak. Ketika saudara hari Minggu saatnya saudara ibadah, saudara tinggalkan ibadah. Ngelencer atau kemana, saudara tinggalkan. Ada penyesalan enggak? Ada rasa dosa enggak? Itu sepertinya sepele, saudara. Tetapi jangan anggap yang sepele, saudara. Jangan anggap kemurahan Tuhan itu hal yang rendah, saudara. Kemurahan Tuhan itu ditunjukkan kepada kita supaya kita bertobat. Maka kita mau belajar dari seorang Daud. Hal yang kecil saya tahu, Roh Kudus itu setia, saudara. Roh Kudus itu selalu mengingatkan dan dia menginsafkan kita dari dosa. Makanya jangan dukakan Roh Kudus. Apalagi kalau sampai menghujat Roh Kudus, karena dia roh yang bisa menginsafkan kita dari dosa. Roh Kudus itu roh yang mengingatkan kita akan dosa dan membawa kita kepada kebenaran. Tetapi begitu kita meremehkan, kita tidak enggapai, kita acuh tak acuh kepada suara Roh Kudus, maka kita akan menjadi bebal, saudara. Kita enggak akan ada lagi kepekaan. Kapan kita berbuat dosa dan kita menyesali. Dan itu membuat hati kita semakin keras di hadapan Tuhan. Nah, Daud ini mudah bertobat. Ketika dia bertobat, Allah pasti mengampuni, saudara. Sebab itu, ketika kita salah, berdosa, cepatlah mengucapkan pengakuan dosa itu, saudara. Karena dosa yang diampuni adalah dosa yang kita ucapkan, kita akui. Kalau saudara hanya batin tidak mau ngakui, saudara berarti kan gak ngakui gitu kan. Nah firman Tuhan, akuilah dosa maka dia Allah setia dan adil. Daud bukan saja memiliki hati yang takut akan Tuhan, bukan saja memiliki hati yang suka mudah sekali bertobat, tetapi Daud juga memiliki hati yang tulus. Dia memiliki hati yang tulus, saudara. Suatu saat ketika Raja Saul di dalam pengejaran kepada Daud, dia sampailah pada sebuah gua. Alkitab mengatakan waktu itu Saul sedang mau membuang hajat.
Nah, di goa yang sama, Daud itu ada di belakang goa. Pada saat dia buang hajat, Daud itu motong, ujung jubahnya itu dipotong sedikit. Tetapi saya baca di dalam Alkitab, saudara, Daud itu gelisah. Dia belum menyakiti orang yang dipilih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Dia hanya motong jubahnya, tetapi dia sudah gelisah. Dia berkata, sesuatu yang kulakukan ini jangan sampai membuat Tuhan menjadikan aku jahat di hadapan Tuhan. Aku tidak akan menyentuh, aku tidak akan menyakiti orang yang sudah dipilih Tuhan. Daud gelisah di dalam hatinya, saudara. Ia menjaga hatinya untuk tidak berbuat jahat, saudara. Daud itu memiliki hati yang tulus. Tulus itu sungguh memiliki hati yang murni, hati yang benar, saudara. Itu yang dijaga Daud. Makanya dia katakan, jagalah aku Tuhan, selidikilah aku. Itu doa-doa Daud, saudara. Mengapa doa Daud seringkali menuliskan doa-doa demikian? Karena dia mau menjaga hatinya tetap tulus di hadapan Tuhan. Nah, kita harus memiliki hati yang murni, saudara. Mengasihi ya tulus. Karena kalau kita mengasihi tidak tulus, saudara, suatu saat namanya orang itu bisa menyakiti kita. Bisa mengecewakan kita. Ketika kita mungkin sudah berusaha mengasihi, tetapi orang itu menyakiti kita. Orang itu mungkin mengecewakan kita. Orang yang gak tulus, dia akan kecewa, saudara. Dia akan marah. Bahkan dia akan nyatru, saudara. Tetapi orang itu kalau mengasihi dengan tulus, sekalipun dikecewakan, dia paling menghela nafas tok, ya saudara. Ya, itu tak, saudara. Tetapi dia tidak akan pernah kehilangan hati ketulusannya. Dia akan tetap bisa mengasihi, saudara. Karena dia mengasihi tulus. Bekerja dengan tulus. Daud itu bekerja dengan tulus. Mari apa yang kita kerjakan lakukan dengan tulus. Mengasihi dengan tulus. Memberi juga dengan tulus. Ketika kita memberi orang-orang yang membutuhkan, orang itu juga suatu saat bisa. Mungkin nusuk kita dari belakang, mungkin terjadi. Tetapi ketika kita memberi dengan ketulusan, saudara, itu tidak akan pernah mempengaruhi hati kita. Makanya firman Tuhan mengatakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan yang lain katakan, jaga hatimu. Karena hati itu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita, saudara. Coba kalau kita menyimpan dendam, saudara. Maka begitu kita ketemu dengan orang itu, yang keluar apa, saudara? Makian, caci maki, sumpah serapah. Dan kita menjadi musuh bagi dia. Karena apa? Kita tidak bisa jaga hati, sampah yang kita simpan. Tetapi kalau kita jaga hati kita, jangan sampai ada iri hati, jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada dendam, jangan sampai kita ada kekecewaan, simpan kekecewaan, saudara. Kalau itu semua sampah, saudara. Dan itu kalau kita masuk dalam hidup kita nggak selesaikan, itu bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita. Dalam terjemahan lain juga katakan, jagalah hatimu. Karena hati adalah awal kehidupanmu itu dimulai. Sebab itu mari belajar dari seorang Daud. Jaga hati, saudara. Kehidupan tidak selalu indah. Kayak seorang yang hamil kan. Orang yang hamil sudah mungkin kayak Vivin itu 6 bulan, 7 bulan. Mau ngapa-ngapain berat. Lari juga nggak bisa. Ya toh? Tidur ya sudah nggak nyaman. Yang bapak-bapak nggak merasakan ya. Tapi yang wanita merasakan. Rasanya nggak nyaman. Tetapi apakah orang yang hamil belum saatnya, aduh ini tidak nyaman sekali, aku pingin anak ini segera lahir. Kan enggak. Seorang ibu yang hamil dia akan terus mengikuti prosesnya sampai pada hari H anak itu lahir. Ketika ada hari H lahir akan mendatangkan sukacita. Demikian juga dengan kita. Mungkin suatu saat kita enggak melihat kemurahan Tuhan itu nyata, kita lihat dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita harus tetap bertahan. Sambil kita terus menjaga hati kita, terus menjaga memilih hati yang takut Tuhan, menjaga hati kita untuk menjaga hati kita tetap tulus di hadapan Tuhan, tetap murni di hadapan Tuhan. Terus lakukan itu, saudara, jaga hati kita. Daud bukan saja dia bisa orang yang hatinya Tuhan tertarik kepada hati Daud, bukan saja hatinya tulus. Ya sampai dia belum membunuh saja dia sudah ketakutan, dia sudah gelisah. Tetapi hatinya hati yang percaya kepada Tuhan. Makanya tadi dikatakan, satu hal yang kuminta, aku ingin diam di rumah Tuhan. Ketika dia ada di dekat Tuhan, dia tinggal di rumah Tuhan,
dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Daud itu pribadi yang menyukai persekutuan dengan Tuhan. Dia itu orang yang suka dekat dengan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia menjadikan Tuhan satu-satunya pribadi yang penting dalam hidupnya. Ini Daud, saudara. Engkau segalanya bagi kami. Ini Daud. Dia seorang yang mudah diajar. Nah, mengapa Tuhan itu suka dengan hatinya Daud? Karena ini, saudara, Tuhan itu tertarik dengan hatinya Daud yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Makanya pemazmur di sini katakan Daud itu banyak sekali menulis tentang apa? Pujian, penyembahan. Bahkan dia memainkan musik kecapi pada waktu masih jadi gembala. Itu pun iblis undur, saudara. Karena apa? Kuasa penyembahan ada di dalam hati Daud, saudara. Mari belajar ini, saudara. Hatinya Daud ini harus kita miliki, hati yang terus percaya kepada Tuhan. Dia karena dekat dengan Tuhan sehingga dia mengenal Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan, makanya di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun dia tidak takut. Dia melihat Allah yang memelihara hidupnya. Di dalam keadaan musuh mengepung hidupannya, dia masih bisa menikmati hidangan di depan lawanku. Saudara, kalau orang banyak pikiran itu makannya angel, betul? Wah, rasanya makan tidak enak, stres, saudara. Tetapi Daud masih bisa menikmati hidangan itu. Karena dia tahu ada Tuhan yang memelihara hidupnya. Dia hatinya itu terikat dengan Tuhan, saudara. Nah, ini hatinya Daud. Yang terakhir, saudara, mengapa Tuhan itu tertarik dengan hatinya Daud? Hatinya Daud itu hati yang tulus, hati yang takut Tuhan, tahu hatinya yang sukanya mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, hati yang suka dekat dengan Tuhan. Tetapi Daud itu memiliki kemurahan hati. Saja untuk kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 9, saudara. 2 Samuel pasal 9. Ini bukti kemurahan Daud. 2 Samuel pasal 9 ayat 7. Ayat 3 dulu, saudara. Kemudian berkatalah Daud, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ayat 7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku, saudara. Ini musuh, orang yang berusaha membunuh Daud, cucu dari Saul. Ketika semuanya terjadi, Saul sudah meninggal, Daud masih mencari keturunan Saul. Adakah keturunan Saul yang lain? Oh, ada. Ada seorang yang namanya Mephiboset, dia cacat kakinya. Dia tinggalnya jauh, kasihan dia. Ya udah, disuruh datang. Setelah disuruh datang, seluruh tanah kakekmu Saul akan kukembalikan kepadamu. Kamu kelola itu. Daud tidak memiliki hati yang dendam sedikit pun. Seluruh tanah Saul milikmu sudah kamu kelola. Dan kamu boleh makan sehidangan, semeja denganku di istana Daud. Daud memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, saudara. Ini hati Daud, saudara. Itulah sebabnya mengapa Daud mengalami kebaikan kemurahan Tuhan itu seumur hidupnya. Bahkan di dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk dia bersuka cita pun, dia masih bisa menikmati kemurahan Daud. Ini, saudara, hatinya Daud. Kita sudah menangkap hatinya Daud seperti apa. Hatinya ini penuh dengan kemurahan hati. Saudara, anak-anak Tuhan harus belajar untuk murah hati. Amin. Kalau kita tidak murah hati, Bapak kita tidak Bapak di surga, saudara. Nggak percaya ya? Kita lihat Lukas pasal 6 ayat 36, saudara. Pak Widodo nanti membacakan. Sama-sama aja ya, sama-sama aja. Lukas pasal 6 ayat 36. Kemurahan hati ini ternyata wajib, saudara. Ini sifat Allah tetapi juga harus dimiliki oleh kita anak-anaknya. Lukas pasal 6 ayat 36. 3, 2, 1. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Hendaklah kamu murah hati karena Bapakmu murah hati. Makanya orang Kristen gak boleh pelit. Pelit sama hemat sama enggak Bapak Ibu?
Tadi di santren pelit sama hemat sama enggak? Sama ya, lupa dia. Pelit sama hemat beda ya. Kalau hemat itu dari segi ekonomis dia ngirit. Kalau pelit kikir. Kebablasan hematnya ya. Kebablasan hematnya dadine pelit. Nah, hati-hati kalau ini Bapak Ibu, anak Tuhan enggak boleh pelit. 1 Korintus mengatakan, Rasul Paulus, orang yang kikir tidak akan masuk di dalam kerajaan Tuhan. Orang yang kikir, orang itu firman Tuhan bilang apa? Orang yang menabur banyak akan menuai banyak ya. Orang yang menyimpan harta semakin dia simpan. Dunia mungkin boleh katakan orang ini baik ini, berhasil nanti. Dia bisa kaya. Tetapi menurut firman Tuhan enggak. Ketika kita menabur sedikit, kita juga menuai sedikit. Menabur banyak, kita akan menuai banyak juga. Bahkan Amsal 28, coba lihat ditayangkan, yo ayat terakhir. Amsal 28 ayat 22, saudara. Ini sepertinya hal yang seringkali kita lupa. Tetapi mari kita akan lihat, supaya kita juga menikmati kemurahan Tuhan. Amsal 28 ayat 22 ya. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Semakin kita dalam kekurangan pun kita pun bisa menabur. Ketika kita menabur maka kita tidak akan pernah kekurangan. Itu prinsip Alkitab, saudara. Nah, satu lagi saya ajak untuk lihat Matius 5. Nah, mumpung ingat saudara, Matius 5. Ini berbahagialah ini orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Matius 5 ayatnya ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi saudara, mari kita belajar untuk murah hati. Siapa orang-orang yang perlu kita beri kemurahan? Pekerjaan Tuhan pasti, saudara. Siapa lagi? Orang-orang yang membutuhkan. Firman Tuhan katakan setiap hari ada orang miskin ada di antara kamu. Ya. Mengapa ada orang yang miskin di antara kita? Ada orang kaya juga. Supaya kita ini bisa meneladani sifat Tuhan ini menjadi orang yang murah hati. Mari kita akan belajar, saudara, untuk memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Siapa? Apapun yang bisa saudara, kemurahan hati, berikan itu saudara. Tidak harus dalam bentuk uang. Memang kadang-kalanya kita harus kasih uang. Seperti seorang yang datang, kondisi dia dengan persoalan yang banyak, kekurangan apa-apa, dia kadang gak cukup hanya didoakan saudara. Tetapi pun juga harus diberi. Ya saudara, mari kita akan belajar. Memiliki hati yang tidak kikir, tidak pelit. Orang yang pelit tidak akan diberkati Tuhan saudara. Nah, kita akan melihat, ajarkan anak-anak kita untuk suka berbagi, untuk suka memberi, saudara. Saya percaya ketika dia dewasa, dia bisa dipakai Tuhan menjadi donatur untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Dia bisa dipakai Allah untuk menjadi saluran berkat bagi orang membutuhkan, saudara. Karena kalau sudah kasep ngajarkan udah gede, saudara, angel, orang pelit kan berubah sulit, saudara. Tetapi ketika dia tumbuh dari kecil, dia sudah terbiasa berbagi. Itu memudahkan dia. Untuk dia praktek firman Tuhan ini saudara. Untuk belajar. Berbahagialah orang yang murah hati karena dia akan mendapat kemurahan. Inilah hati Daud Bapak Ibu. Mengapa dia bisa menikmati kemurahan Tuhan? Karena Daud, Tuhan melihat. Tuhan mencurahkan kebaikannya, kemurahannya kepada Daud. Karena Daud memiliki hati yang demikian. Indah di hadapan Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini akan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, tetapi terlebih yang melakukan dalam hidup kita. Mari kita akan naikkan pujian. Siapkan hati kita saudara untuk kita boleh masuk dalam pujian kita. Bapa besar sungguh kasih setiamu, seperti Bapa sayang anaknya. Puji Tuhan. Mari kita mau bangun komitmen baru kita di hadapan Tuhan, saudara. Sudahkah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan? Sudahkah kita memiliki hati yang mau bertobat? Mungkin itu hal-hal yang kecil,
Mari saja untuk kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini bersama-sama. Satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi angkat pujian ini. Lebih sungguh Dia Bapa yang sayang kepada anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setia, nyata sungguh perlindungan-Mu. Perlindungan, tak satu kuasa Tuhan, tak satu kuasa mampu pisah Aku dari kasih-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami tetap melekat kepada-Mu Tuhan. Bapa, Bapa, ajarku selalu hormati, ajarku turut perintah-Mu, perintah-Mu. berikan kami hati Tuhan, hati yang berpaut padamu, hati yang mengandalkan Engkau, hati yang menyembah-Mu Tuhan. Syukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau berikan, Kau jadikan biji mata. Kau Allah yang sanggup Tuhan menyediakan semua yang kami perlu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan menolong setiap kami. Seperti sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam situasi apapun kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Kasih setiamu kekal, kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya bagi kami Tuhan.
Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih di dalam situasi berat hidup mereka. Buat mereka memiliki hati yang terus bersyukur dan mampu memandang kemurahan-Mu Tuhan. Sekalipun kemurahan-Mu tidak terlihat, tetapi beri hati yang untuk terus memandang kepada Tuhan. Dan Kau akan curahkan kasih kuasa-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan. Mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan di masa-masa paceklik, di masa-masa sulit, di masa bayang-bayang lembah maut sekalipun. Mereka boleh sanggup melihat dan tetap bersuka cita di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami berhenti firman-Mu di tempat sampai di sini Tuhan. Tetapi biar karya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam setiap hati kami. Kami mau tangkap rema daripada Tuhan, supaya firman-Mu ini hidup dalam hidup kami, dan hidup kami semakin berkembang, semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa kami yang hari-hari ini sedang akan masuk di dalam kenaikan yang bersamaan dengan Idul Fitri. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan meliputi setiap negeri kami, kota kami, Indonesia Tuhan. Biarlah melalui keberadaan kebersamaan ini Tuhan, Tuhan damai sejahtera persatuan tetap Engkau curahkan atas negeri ini. Tidak ada kerusuhan, tidak ada teror, tidak ada sesuatu yang buruk Tuhan. Tetapi biarkanlah kami boleh menikmati situasi seperti ini. Dan kiranya Tuhan, Kau juga akan memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk kami boleh tetap menjaga protokol yang ada, sehingga saatnya kelak Indonesia boleh bebas COVID. Setiap kami boleh bekerja, bergerak, bersekolah dengan leluasa Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena campur tangan-Mu bagi negeri ini. Kami mohon pemulihan daripada-Mu Tuhan, turun atas kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan, mengucap syukur atas kesetiaan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Saatnya ya Bapa, Engkau tumpangkan tangan-Mu atas anak-anak Engkau ya Bapa. Turunkan berkat-berkat. Saudara-saudara Engkau yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah orang-orang yang berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan, pimpinan, dan bimbingan Roh Kudus-Nya hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkati roh, tubuh, dan jiwa, dan di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semua.